Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah telah memberi taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menghantarkan kita, membimbing kita sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin dirahmati Allah, di awal Ramadan sudah disampaikan surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut paling tidak ada 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, nilai dasar kita beribadah puasa dasarnya adalah iman. Yang kedua, nilai cara yang kita lakukan adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nilai tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, nilai takwa. Di awal tadi saya menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Hadirin rahmati Allah, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Profil orang yang bertakwa itu yang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan sampai 4 ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa memiliki keimanan yang mantap. Memiliki keimanan yang mantap yang tercermin dalam rukun iman itu. Kita dasarnya puasa Ramadan adalah iman.
Tujuannya adalah takwa. Semakin mantap iman kita setelah melaksanakan ibadah puasa nanti. Tentunya iman kita semakin mantap itu tidak hanya sekedar bersifat global, tapi dengan cara rinci menyatakan beriman itu. Contohnya iman kepada Allah. Tidak cukup kita mengatakan iman kepada Allah, namun secara rinci mengetahui tentang sifat wajib bagi Allah. Mengetahui juga Asmaul Husna, agar supaya keimanan kita semakin mantap. Contohnya dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tentu kita tidak bisa menyamai Rahman Rahim Allah itu. Namun sebagai orang tua, bentuk kasih sayang kepada putra-putri kita di antaranya adalah menyerahkan putra-putri kita kepada lembaga pendidikan yang menjamin bahwa di sekolah itu ada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebaliknya, kalau diserahkan kepada lembaga pendidikan yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal sholat, lembaga itu dikelola oleh orang-orang di luar Islam, maka itu bukan bentuk kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya, justru menjerumuskan putra-putrinya sehingga dalam proses pendidikannya bisa terjadi proses pemurtatan terjadi di lembaga itu. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya serahkan kepada lembaga pendidikan yang menjamin ada pelajaran pendidikan agama Islam. Berikutnya, iman kepada malaikat. Tidak cukup kita mengatakan iman kepada malaikat, namun secara rinci mengetahui tentang malaikat itu. Jumlah malaikat banyak jumlahnya, namun yang wajib diketahui ada 10 malaikat. Di antaranya adalah malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk kita. Niat berbuat baik saja sudah dicatat, apalagi berbuat. Niat berbuat jahat saja sudah dicatat, apalagi berbuat. Secara rinci untuk menyatakan diri beriman itu. Oleh karena itu, 6 rukun iman itu secara rinci kita melakukannya. Yang kedua, profil orang yang bertakwa memiliki rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa dekat ini ditunjukkan dengan sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan begitu semarak umat Islam melaksanakan sholat tarawih itu. Sholat malam. Bahkan 10 terakhir begitu semarak melaksanakan itu. Karena apa? Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang sholat menegakkan agama. Yang tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Artinya apa di sini? Umat Islam terlibat menghancurkan Islam dari dalam karena tidak melaksanakan sholat itu. Hadirin umat Allah, akhir-akhir ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kita umat Islam. Anak-anak kita, pelajar-pelajar Islam kita begitu mudahnya meninggalkan sholat itu. Saya memberi contoh dalam sebuah sekolah di kelas. Di kelas itu jumlah muridnya 36 anak. Lalu saya menanyakan, siapa yang sholat subuh tadi pagi? Ini yang mengkhawatirkan. Yang sholat hanya 1, 2, 3 anak. Yang lain tidak sholat subuh. Ini yang membahayakan kita kalau orang tua tidak memperhatikan terhadap anak-anak kita sendiri. Lalu saya tanya kepada mereka itu, apakah orang tuamu tahu kalau tidak sholat? Ada 2 jawaban. Pertama mengatakan orang tuanya tahu kalau tidak sholat, karena memang orang tuanya juga tidak sholat. Yang kedua menyatakan orang tua tidak tahu Pak kalau tidak sholat.
Ini kan warning bagi kita, untuk anak cucu kita. Anak cucu kita bisa terjadi Islam runtuh karena umat Islam sendiri. Mana buktinya? Tidak sholat itu diantaranya. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan ini tentunya kesemarakan bulan Ramadan begitu hebat ini tentu dilanjutkan 11 bulan ke depan agar supaya masjid kita makmur, masjid kita penuh dengan orang yang sholat itu. Yang ketiga, profil orang bertakwa yang ketiga, memiliki kesiapan untuk selalu berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban. Dicontohkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mau perang itu, Abu Bakar As-Siddiq ini menyerahkan seluruh hartanya untuk biaya perang itu. Lalu Rasulullah menanyakan pada Abu Bakar, untuk kamu dan keluargamu apa? Beliau menjawab, untuk kami cukup Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. Tentu kita tidak mungkin menyamai Abu Bakar itu. Paling tidak, pertama kewajiban kita, harta kita yang sudah dikumpulkan setiap hari, kalau sudah mencapai 1 nisab, keluarkan zakat hartanya. Kalau belum mencapai 1 nisab, menginfakkan sebagian harta kita. Hadirin rahmati Allah, yang terakhir, yang keempat, profil orang yang bertakwa itu memiliki hubungan yang dekat kepada sesama manusia sehingga dia tidak suka mengecewakan orang lain. Apalagi sebentar lagi akan mengakhiri bulan Ramadan ini. Sebentar lagi mungkin kita akan mudik menemui keluarga kita di kampung. Disinilah saatnya untuk menggembirakan mereka. Tanda bukti bahwa keberhasilan puasa kita di bulan Ramadan ini, khususnya orang tua kita, saudara kandung kita, perhatikan agar supaya mereka merasakan, menikmati Idul Fitri ini, merasakan kebahagiaannya kembali ke fitri itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.